Ya, teman-teman, hari ini jam istirahat ya. Sembari santai-santai teman-teman. Soalnya kalau hari Jumat agak panjang dikit ya. Kita bicara santai-santai aja sembari bacain kolom komentar. Nanti kita akan bahas emiten kepunyaannya Mr. Pepe yang semuanya jatuh teman-teman ya. Mungkin sebagiannya aja yang kita bahas ya. Kata Sis Kristina nih Mayadani ya 26270 hari ini tanggal 7 Februari semua porto berdarah. Waduh, bagus ya. Berarti lagi merah-merah dikit, bagus, harus istirahat dulu sebentar ya. Tenang saja teman-teman, harus tenang, dalam posisi tenang. Ambil keputusan juga harus tenang. Kita analisis nanti setelah jam 18. Teman-teman buka portofolio teman-teman, lihat broker summary-nya dan lain sebagainya. Lihat berita-berita apakah ada yang menarik ataupun yang harus diperhatikan. Semua informasi teman-teman kumpulkan. Kenapa ini jatuh, kenapa itu jatuh teman-teman ya. Nanti kita akan ulas teman-teman ya. Terus untuk Bro Andrianur Sirandio apa? Andrianus Rinaldi ya 3030. Pani CBDK Akum dan Jua makanya nanti kita bahas ya. Terus SMDR jebol kata Kosoni 3753 ya. Nanti kita bahas. Terus untuk Nekosoni 3753 poisnya aneh katanya. Ya, yang ini kita akan batalkan, tapi biarin aja lah begitu ya. Nanti saya akan ulas di video ini ya sembari. Bin gimana? Bin brand kali ya. Nah, nanti kita bahas juga dari redaksi majalah 7218 dari Bro Agus nih. Bro Agus, data siapa nanti kita bahas ya, untuk data siapa bahan lokada pernya ya Kang ya. Baik. Terus dari FND Tan W9P ya, mengapa tidak disampaikan coba kurang menarik dan tingkat spekulasi masih cukup tinggi. Soal menarik atau tidak teman-teman, saya pikir harus berdasarkan itu pribadi ya. Saya menyatakan ini sebenarnya kalau saham-saham gocap ada semacam ada penggemarnya tersendiri teman-teman ya. Jadi saham-saham 50 itu ada penggemarnya sendiri. Dia orang-orang yang luar biasa sabar ketika ada emiten-emiten yang punya saham 50. Banyak teman-teman kita itu malahan mengkoleksi saham-saham 50. Mereka sudah tahu risikonya biasanya ya. Mereka sudah tahu risikonya dan mereka juga sudah tahu kapan ini bisa di-up-nya, kapan ini bisa turun lagi karena mereka sudah pengalaman di saham 50-an. Ketika saya menamakan channel 50 ini teman-teman dulu ya, sebelum update saham, saya juga kan membahas saham-saham 50. Banyak saham 50 ini bukan hanya CPRO aja, banyak saham ya. Ketika saham yang 50 itu ya. Ada dua saham tuh, Doh sama satu lagi apa ya? Doh sama Inet apa ya? Doh sama Inet itu sama-sama di enye-enye gitu kan, terapa sekarang itu bulan kemarin bulan-bulan ini gitu ya, langsung tinggi akhirnya banyak yang masuk, padahal kalau yang penggemar saham 50 itu udah pada nunggu dari lama teman-teman ya. Nah, kadang-kadang ada penggemarnya gitu, mohon maaf teman-teman ya. Mungkin terima kasih juga atas masukannya ya. Untuk spekulasi masih tinggi, betul teman-teman ya. Kalau harusnya saya juga bilang begitu, cuman terima kasih sudah diingatkan Bro Effendi ya. Nanti kita brand diulas nanti kita untuk untuk lebih detailnya mungkin kita janti jam 18.00 ya, kita akan ulas sebentar aja sebagai informasi aja. Terus LPKR nanti kita akan bahas. Terus input mic-nya salah katanya. Baik, betul. Mic-nya kurang teman-teman. Isunya itu MSCI untuk PTR brand batal masuk. Nah, mungkin ini masuk ke MSCI-nya batal teman-teman ya. Mungkin teman kita dari Sis Apiationer ya 1730 mungkin informasi juga harus kita gali terus teman-teman. Oke ya, langsung kita bahas ya. Untuk emiten yang akan kita bahas adalah Mr. Pepe ya, soal Mr. Pepe. Kita mulai dari apa dulu nih, brand dulu ya. Kita mulai dari brand dulu, nanti kita masuk ke PTRO juga. Kita lihat brand. Ini sebenarnya semua saham kepunyaannya Mr. Pepe kayaknya teman-teman, yang pada yang pada jatuh gitu teman-teman ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, untuk brand ini ternyata luar biasa, dijatuhkan di ARB kan dengan tahanan 752.000 lot
dan ini tidak ada yang istilahnya apa ya, tidak ada yang mau mempertahankan untuk di up teman, sengaja dia langsung diganjal ARB. Nah ini kesempatan buat teman ya, teman kita ini nanti ke depannya ini bisa masuk sebagai tanda kenaikan di angka 8357. Jadi nanti ini akan saya cabut teman-teman, ini akan saya cabut setelah ini kan siapa tahu babak keduanya ada apa namanya, ada pembalikan arah, bisa tahu nggak tahu soalnya babak keduanya ya, maka kita tidak akan apa-apain dulu. Nanti mungkin kalau dia masih di ARB terus, saya akan nyatakan di sini teman-teman. Jadi saya akan cabut, jadi nyatakan nanti kenaikan langsung di sini di angka 8957 ataupun di bawahnya ya, di sini nih di angka 8720 teman-teman ya. Itulah target kenaikan apabila dia ARB-nya jadi ya. Adapun penurunannya sampai sini teman-teman nih, sampai ke area 5894, karena saya tidak punya tahanan lagi kan, saya bilang kan dari awal saya tidak punya tahanan lagi semenjak dari ini yang baru kan, tahanan baru sampai sini teman-teman baru ya. Nah, mudah-mudahan tidak sampai sini ya, walaupun mau sampai sini mereka harus saya diwaikan dulu baru diturunkan ke bawah lagi gitu kan. Jadi untuk brand secara TA seperti itu teman-teman, nanti kita akan bahas untuk pencabutan yang penurunan yang di angka 8380 dan akan pemasangan di area 8700-an ya. Oke teman-teman, untuk brand seperti itu ya. Padahal di sini baik-baik aja kan, bandar lokal juga akumulasi, foreign akumulasi. Tiba-tiba aja teman-teman ya, makanya kita akan lihat nih apakah ini ada pembuangan atau tidaknya, akan kita lihat teman-teman ya. Secara palunya juga cuma 57 miliar gitu kan, sedikit banget, sedikit kalau menurut saya teman-teman itu. Terus ada cuan ya. Cuan kita lihat, cuan berapa persen? Cuan juga sampai di ARB kan teman-teman, ARB juga sama 19,96%, sekitar 20%-an ya. Sekitar 20%-an, semua jatuh 20%. Dan sama ini juga di ARB kan. Ini target yang saya targetkan penurunannya dilewati juga. Ya, cuan saya tidak punya target ke atas kan untuk si cuan ini, hanya target ke bawah aja. Nanti kita akan cabut setelah tidak ada lagi yang namanya aksi untuk pembalikan arah ya, atau putar balik ataupun istilahnya apa, serangan baliknya kan belum ada nih, kita tunggu sesi kedua. Target nanti ke depan kalau ini tidak berubah teman-teman ya, akan saya targetkan ke angka 14 ribuan teman-teman ya, 14 ribuan. Oke, untuk cuan seperti itu teman-teman, tenang aja teman-teman ya. Target saya sebenarnya sudah selesai di sini, di cuan ini sudah selesai target saya teman-teman ya. Makanya harusnya saya bikin pernyataan juga seperti di WIPI gitu kan, karena target saya sudah selesai. Terus ada lagi emiten BRPT. BRPT ini agak lumayan nggak terlalu dalam ya, boncosnya ya. Berapa? Disamain sekarang 20%. Tadi masih 10%-an teman-teman. Ya, tadi masih 10%-an. Sekarang sudah 8%, sekarang yang 8%. Tadi sampai 10% teman-teman ya. Sampai sini nih, sampai 10%-an ya. Sekarang nanti juga target ini ya, target penurunan teman-teman ya, sudah dilewati juga kalau tidak ada pembalikan arah juga, dan mungkin ini hanya kesentuh aja, akan saya biarkan di area 816-nya. Ini juga sebenarnya lagi si Korea juga lagi baik-baik aja, hanya ada penurunan sedikit, tiba-tiba bom aja ya, di bom teman-teman ya. Ini harusnya tadi naik sekitar 10%-an aja ya penurunannya. Terus juga pada ini lagi biasa-biasa aja teman-teman, pembuangannya senormal gitu kan, akumulasi juga normal, tiba-tiba dibanting ya. Mudah-mudahan sih bukan aksi daripada kericuhan sesuatu, kita akan cari beritanya kenapa, kita nanti akan ulas teman-teman ya. Terus ada PTRO ya, yang tadi PTRO yang suaranya aneh-aneh ya, kita akan bahas juga. Saya bahas ketika ada masih ada tendangannya teman-teman ya, masih ada dorongan dari bawah ketika PTRO ini dibahas ya. Nah sekarang itu dia turun sampai 25%-an, tambah 20 berapa persen gitu ya. Jadi ARB juga sama. Ini juga ARB ya teman-teman ya, ARB juga ke bawah. Cuman ada perlawanan kalau dia ya teman-teman ya. Si PTRO ini ada perlawanan. Dia penurunan sampai 25%. Nah, ini target penurunan yang ke-1 teman-teman ya. Saya pikir kan yang saya bilang dari awal bahwa PTRO itu saya pinginnya bukan ke atas, saya pinginnya ke bawah. Kenapa? Ini sudah kemahalan di sini teman-teman. Yang namanya stock split itu biasanya harga sudah tertinggi, tidak ada yang minat lagi, hanya mereka aja gitu yang jual belinya. Ya udah turunin ke bawah deh gitu harganya dengan stock split gitu. Makanya harganya sepertinya murah.
Padahal ini sudah harga tertingginya teman-teman ya, maka di up sampai ke harga luar biasa gitu, tertinggi sampai ke 44.000 ya, 44.000 sampai berapa nih ya, 42 ribu ya. Nah ini kan harganya udah mahal banget, kalau dikalikan 10 sekitar 40 ribuan teman-teman, dari harga cuman 27.000 kan upnya itu sudah tinggi banget. Makanya di sini terlihat jelas bahwa si Foreign dengan gembiranya sama si lokal dia pesta pora teman-teman. PTRO itu dia pesta pora teman-teman, di harga jual di harga tertingginya, bayangin aja jual di harga tertingginya. Kemarin sempat ada pengambilan lagi di sini kan, kita bahas ada pengambilan lagi, tapi kekeh saya tuh pengen ke bawah. Ini kesempatan, nanti teman-teman tunggu aja, jangan mentang-mentang ini sudah di bawah teman-teman di ARB kan, tunggu aja, jangan sampai teman-teman wah ini sudah turun banyak nih sekitar 25% gitu kan. Lebih baik saya pikir tunggu aja sampai 40, nanti kalau mau ngambil di bawah candle lagi ya, karena itu akan lebih enak ngambilnya teman-teman ya, ketimbang spekulasi seperti ini. Oke teman-teman, ini belum saya cabut juga karena masih ada kemungkinan putar baliknya gitu, soalnya tadi juga masih ada perlawanan untuk PTRO ini. Terus ada TPIA ya, TPIA juga sama Tugu itu PTIA, TPIA. Kita lihat TPIA berapa persen untuk penurunannya. Mana teman-teman ya? Nih agak lambat dikit teman-teman ya, tunggu sebentar ya. Harap bersabar, saya juga harus bersabar teman-teman ya. TPIA 17% ya. Sampai penurunan bukan 17% aja teman-teman, sampai ke ujung sini nih berapa persen nih. Nah sama ya, di ARB kan juga sekitar 20%-an teman-teman ya, semuanya hampir 20%-an untuk penurunannya, semuanya ARB teman-teman ya. Ini juga masih ada perlawanan. Nanti kita hapus ini arah-arah penurunannya, karena sekarang kan belum istilahnya belum pasti untuk apakah ada dorongan lagi atau tidak. Dan yang sekarang itu pas banget di harga penurunannya teman-teman, TPIA ini pas penurunan di supportnya ya. Tapi saya bilang bukan support, ini area tanda-tanda penurunannya diperlihatkan di sini, dan semuanya terjangkau dengan baik teman-teman. Jadi saya tidak punya ribet lagi sekarang untuk melihat penurunannya secara bertahap ya. Bahkan ini saya berterima kasih gitu kan, diturunin seperti bisa saya menghapus 4 tanda penurunan gitu kan. Nah mungkin target penurunan sampai sini tadi saya padahal nih, sampai ke angka 6.000 padahal ya target penurunannya, tapi tidak berhasil ya, biarin aja lah. Mungkin saat ini berhasil ya, mudah-mudahan sih di sini karena sudah penurunan sudah ini banget apa namanya, udah mulai penurunnya semua dalam banget ya, maka harus sideways teman-teman. Kalau enggak bisa semuanya bisa kena UMA dan nanti bisa kena suspend juga teman-teman. Atau mungkin bandarnya pengen istirahat ya, disuspend kan silahkan aja gitu kan. Oke, kalau di TPIA emang terdeteksi ada pembuangan kemarin kan teman-teman, tapi ada pembuangan gitu kan, hati-hati aja. Di sini ada tanda-tanda kenaikan. Nah, bagaimana yang nyangkut di atas? Tenang saja teman-teman. Ingat ini yang punya ada bandarnya, ada ketokohannya. Kecuali kalau ketokohannya yang saya bilang itu apa? Kena kasus ya, melawan negara itu kan. Baru hutangnya mungkin banyak, terus dia mau apa namanya bikin RI untuk bayar hutang. Nah bisa kejatuhannya di situ teman-teman. Buat bayar hutang bikin RI tapi buat bayar hutang, nah, itu mungkin usahanya bangkrut gitu kan mungkin, atau enggak. Biasanya kalau ketokohan itu karakternya yang dimatikan, mungkin dia akan sahamnya juga akan ikut ya longsor lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya seperti itu aja, hanya brand cuan BRPT, PT Rus, TPIA aja yang bisa saya bahas untuk saham-saham TPP yang serahkan semuanya dijatuhkan dengan baik teman. Kalau saya bilang ini dijatuhkan dengan baik ya, terutama PTRO itu harus jatuh teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Salam teruntuk keluarga di rumah siang-siang begini. Jangan lupa teman-teman ya, makan siang yang lumayan bergizi teman-teman ya, biar bisa menyatakan boleh saham kita atau eporto kita itu pada merah-merah semua, tapi merahnya darah kita tetap harus dijaga kesehatannya teman-teman ya. Oke teman-teman, berpikir yang jernih. Ingat, ketika ada di bawah pasti ke atas, ketika di atas pasti ke bawah, dan contohnya sudah terjadi. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.